Apakah benar ini dengan Ibu Ama? Iya, betul sekali. Saya sendiri. Iya Ibu, di sini perkenalkan saya ahli gizi di rumah sakit ini. Apakah ada keluhan ya Ibu? Saya memiliki anak usia 2 tahun. Iya. Tapi anak ini itu mulai nggak aktif karena makannya kayaknya terganggu. Oh, makannya terganggu. Mm-mm. Gimana ya ininya, apa namanya, makan sehari-harinya? Untuk makan sehari-hari anaknya terlalu milih-milih, jadi kayak ayam nggak mau, daging sapi kalau nggak olahan tertentu juga nggak mau. Pilih-pilih menu. Sayur-sayur itu Sama sekali nggak mau. sama sekali nggak Sama mau. sekali. Oh, jadinya kalau anaknya makan tuh cuma yang disukai aja kayak gitu ya? Iya, gitu. Kayak apa aja ya biasanya yang dimakan? Kesukaannya cuma ayam, dikasih. Tapi untuk olahan yang Indonesia dia nggak mau. kayak soto nggak siap gitu. Oh, kalau berarti olahan rumah tuh jarang makan ya? Bukan jarang makan, lebih pilih makanan yang kering. Kalau dikasih sayur bening atau sayur sop, nggak mau makan. Oh, nggak mau makan. Kira-kira berat badannya anaknya Ibu itu semakin menurun apa atau semakin bertambah ya sebulan terakhir? Sudah 2 bulan belakangan ini stuck, nggak mau naik. Nggak tahu bagaimana, apakah karena terganggu proses makannya atau memang kurang makan. Soalnya anak juga kalau makan harus kejar-kejaran, nggak mau dia kan aktif-aktifnya anak. Oh iya, saya paham. Berarti anaknya Ibu ini kalau dikasih makan bareng keluarga gitu juga nggak mau ya? Atau kebetulan nggak pernah makan bareng. Soalnya yang pertama ayahnya berangkat pagi jam 5. Kakak berangkat jam 7, adik biasanya bangunnya di atas jam 7. Jadi biasanya makan sama-sama aja. Ayahnya pulang juga malam. Paling jam 8-an. Posisi anaknya udah makan sore kan. Jadi jarang makan keluarga. Oh baik Ibu. Kalau semisalnya anaknya itu pernah diajak makan bareng bersama keluarga gitu apa enggak ya? Contohnya misalnya ibunya ini lagi makan, terus anaknya juga disiapin makan juga, jadinya makannya barengan gitu sama ibu, kayak menunya sama gitu. Pernah nggak Ibu? Oh pernah. Tapi apakah mau makan atau? Ya mau makan sih, cuman ya tetap anaknya itu maunya makanan yang kering-kering aja. Kalau dikasih kuah, dikasih menu tambahan itu kayak enggak. Kalau nggak sukanya makan nasi aja. Itu pun sedikit 1-2 sendok udah. Menurut saya, saran dari saya untuk mengatasi agar anaknya itu mau makan dengan menu-menu yang sama dengan keluarga itu, sebaiknya ibunya juga makan juga sama anaknya disambi gitu. Jadinya kalau anaknya melihat ibunya makan sayur, terus makan ayam, pokok olahan yang sama dengan masakan keluarga, mesti anaknya juga pengen mau ikut makan. Nggak apa-apa Ibu kalau misal pelan-pelan saja, nggak harus kayak langsung mau makan gitu, nggak juga, jadinya kayak bertahap. Contoh hari ini nggak mau makan, terus besoknya ya tetap diajak makan lagi, terus diajak makan lagi gitu. Tapi gini ya, maksudnya udah pernah nyoba kayak gitu, tapi anaknya itu tetap gimana ya, nggak bisa diem kan lagi aktif-aktifnya kan, umur 2 tahun. Terus minumnya frekuensi susu itu yang 950 itu cuma jadi seminggu, kadang nggak nyampe. Apakah juga berpengaruh minum susu ya? Oh, kalau minum susu itu kayaknya juga bisa jadi pengaruh ya, soalnya susu itu buat kenyang lebih duluan kalau dikonsumsi sebelum makan. Biasanya minum susu sebelum makan. Iya betul. Soalnya anaknya kalau bangun tidur nangis minta susu dulu. Nah, sebaiknya untuk frekuensi susu itu kalau bisa ya malam aja sebelum tidur kayak gitu, atau enggak ya sesudah makan. Sebelum makan sebaiknya hindari kayak jajanan-jajanan yang cemilan berat-berat kayak gitu, sama jangan minum susu dulu. Berarti pengaruh susu juga bisa. Soalnya suka banget susu. Tapi kalau usia segitu 2 tahun, susunya mesti nggak harus rutin sebelum makan?
Nggak apa-apa. Maksudnya aku kan takutnya Oh, kekurangan. nggak apa-apa sih Ibu. Tapi kalau susu itu ya kan memang dibutuhkan. Tapi yang paling utama ya tetap Makanan makanan. utama. Iya, kayak sekarang kan pertumbuhannya kan penting banget ya Ibu untuk menghindari resiko malnutrisi. Itu balita tuh membutuhkan makanan yang tinggi kalori sama tinggi protein kayak gitu. Jadinya kalau ibu mau menambah kalori sama proteinnya itu masak masakan yang mengandung lemak tinggi. Contohnya dikasih santan kayak gitu, terus kayak opor ayam, ya, bodoh. kayak gitu. Lalu untuk anakku kan susah makan sayur ya, sudah kan. Kalau malnutrisi tadi bilangnya kan harus mencukupi semuanya kan, 45 sempurna. Terus gimana caranya biar terusnya anak tuh minimal mau lah makan wortel. Kalau sayur itu mungkin bisa ibu olah menjadi olahan yang mau anak makan gitu. Contohnya kayak apa ya, perkedel isi sayur atau tahu isi sayur kayak gitu. Jadinya sayurnya kan nggak nampak sayur banget gitu. Jadi anak bisa makan sayur tapi tetap enjoy kayak gitu. Bisa gitu. Kemungkinan kalau turun berat badannya itu berapa bulan ini ya? Kalau seingatku 2 bulan belakangan ini tetap di stuck di angka 9. Jadi sebenarnya sih hampir ke merah, cuman ya juga nggak mau makan. Makanya butuh konsultasi gizi. Baik, jadi untuk menaikkan berat badan itu ya itu tadi ya Ibu. Yang pertama makanan tinggi protein, tinggi kalori, terus memperbanyak sayur juga sama variasi susu juga. Itu mending lebih dibanyakin makanan. Kalau untuk anak, kan anak saya masih 2 tahun, kan lagi aktif-aktifnya. Berarti untuk mengatur dia biar dia mau duduk makan, berarti harus makan bareng dengan keluarga. Iya, makan bareng, diajak makan bareng aja nggak apa-apa kayak gitu. Jadinya jangan kayak dipaksa gitu loh Ibu. Jangan kayak ini makan gitu. Mending duduk makan bareng-bareng sama keluarga gitu. Berarti nggak perlu kayak jam sekian harus sarapan, jam sekian makan siang, jam sekian makan malam, nggak harus nunggu mood dia atau itu sih tergantung makannya jam keluarga aja. Berarti ngikut jam keluarga. Iya, itu lebih kayak efektif seperti itu. Sama untuk varian makannya adiknya juga divariasi juga Bu, jangan ayam, terus mending dicampur-campur kayak ayam sama tahu, terus ikan sama tempe kayak gini. Jadi semuanya mengandung protein hati hewani lengkap. Gitu. Ada lagi keluhannya? Udah sih kayaknya. Sudah semua. Ibu ini nggak paham nggak tadi yang saya sampaikan? Bisa tolong diulangi? Kayaknya dari poin-poin tadi nangkepnya sih anakku kan nggak naik berat badan 2 bulan. Jadi yang pertama itu harus mengurangi pemberian frekuensi susu. Terus menu makan yang harus beragam, mencakup protein, kalori, dan sayuran. Kalau bisa sayurannya bervariasi. Dan jam makan sesuaikan dengan jam keluarga. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Semoga anaknya bisa makan dengan teratur, terus nggak pikir lagi ya. Amin. Oke, Sama-sama.